Terima kasih Pak Yento, sampai ketemu lagi. Oh dia nggak pulang-pulang? Karena orang sama tapi topik berbeda. Jadi ya? Pak Yanto ini serba bisa, Ibu nggak mau rugi. Tadi soal yang ngurus dokumen pernikahan Bunda Warga. Iya, sekarang yang passionate traveler. Pantas istrinya orang Filipina ya, ngurus yang jalan ke luar negeri. Karena sering keluar negeri makanya dapat istrinya orang Filipina. Jadi saya bahas, saya dapat orang Uzbekistan kemudian mau honeymoon di sana. Ada nggak sih honeymoon di Uzbekistan? Sebelum itu yang follow. Oh iya maaf. Kita bahas nanti ya Pak, saya ajak follow dulu ya Pak. Baik, kalau sebelum kita bahas tentang honeymoon di berbagai negara di dunia, silahkan untuk like, share, dan juga follow dulu di YouTube channel Diani Pranata. Kemudian follow juga Instagram di Instagramnya Diani Pranata. Ya, kita akan lanjutkan obrolan tentang honeymoon di podcast ya. Oke, jadi kita bicara honeymoon nih sekarang. Honeymoon perlu nggak sih? Perlu sih kalau saya. Kalau saya bilang. Betul, saya juga bilang perlu. Sekarang honeymoon itu boleh dibilang tempat di mana kita benar-benar mengenal pasangan kita, udah pergi berdua, relax, ngomongnya kan lebih santai. Jadi blendnya lebih dapat gitu. Dan pertama kalinya 24 hours ya. Sebelumnya kan mungkin kan nggak 24 jam. Ini terus kalau honeymoon. Kalau pengalaman Bapak Ibu yang sudah menikah, dulu honeymoon berapa lama setelah resepsi pernikahan? Nah, kalau saya rada salah, jujur aja. Jadi 3 bulan setelah menikah. Ya itu nggak pertama kali 24 jam. Bukan, maksud saya honeymoon itu kan harusnya dilakukan karena pertama kalinya 1 kali 24 jam bersama. Tapi saya rada salah karena 3 bulan setelah menikah. Ngejar season kan, maunya season yang bagus gitu ke Amerika. Ternyata udah hamil. Lihat terus? Nah itu dia, makanya saya bilang jangan 3 bulan sesudah pernikahan. Ini jujur, ini kalau boleh saya sharing ke sahabat Diani. Jadi isi honeymoon saya ya berantem sama bapak, bukannya honeymoon. Jadi apa, sour moon. Kenapa berantem? Enggak, soalnya kan hamil anak pertama. Diani itu tipe yang nggak susah kehamilannya, tapi selalu harus ngemil. Kalau nggak ngemil tuh saya mual, jadi tiap kali harus ngemil. Udah bawa dong di tas geret kecil itu kan isinya biskuit gitu dari Jakarta. Suatu hari di airport saya buka, loh kok isinya buku semua. Saya bilang sama bapak, mana Bu? Oh ini saya biskuit saya taruh di koper, kata bapak. Gak tahu istri tuh harus ngemil setiap saat. Nah kayak gitu. Bu kenapa Amerika? Karena adik saya waktu itu pas kuliah. Oh ya Allah. Alasan honeymoon yang ngirit ketemu adiknya sekalian. Oke, Pak Yento. Nah, kembali ke berapa Yento. lama setelah menikah honeymoonnya? Hari ini nikah, besoknya saya langsung. Nah, ini yang benar. Tapi saya honeymoonnya rame-rame. Gak jadi benar. Maksudnya rame-rame. Tapi saya karena keluarga ada di Filipina, dari istri datang ke Indonesia, jadi kita pergi dulu rame-rame. Seminggu rame-rame bersama keluarga istri. Baru kemudian setelah mereka pulang kita lanjut lagi. Berdua. Itu kemana dan kemana? Jadi karena mereka belum pernah ke Bali, jadi kita terpaksa ke Bali. Waktu itu, Lalu yang kalian berdua? Nah, lalu kemudian karena sudah di Bali, saya pikir mau kemana lagi? Kita pergilah ke Gili Trawangan. Gitu. Jadi yang paling dekat ya Gili dan Lombok. Kita pergi. Tapi Yento sendiri spesialis rute-rute atau package yang unik-unik ya? Iya. Iya. Saya ada produk namanya Trend Destination. Nah, produk ini kita memang menginspirasi traveler itu pergi ke negara yang unik. Contohnya, Iran itu kan cakep banget. Iran itu cakep. Negara Persia itu cakep banget. Karena kan yang kita dengar dari zaman dulu Iran kan perang. Iya, perang. Di sana aman sentosa, nggak ada kata perang, damai. Orang di sana juga. Jadi Yento bisa memberangkatkan ke Iran. Berarti bisa berangkat ke Korea Utara juga? Kita juga bawa orang ke Korea Utara. Sampai yang paling jauh mau ke Antartika juga bisa.
Nah, Antartika itu termasuk nah, berbalik lagi kita mengenai honeymoon itu ada beberapa tipe. Iya. Nah, kalau ke Antartika itu termasuk adventure karena kan kita naik kapal, di dalam kapal 12 malam. Nah, kita pergilah sampai ke ujung dunia di mana kita bisa lihat emperor penguin itu bisa setinggi 1,5 sampai 1,8 meter. Kayak manusia dong. Iya. Penguin. Itu gede. Antartika tuh yang melihat itu bukan sih aurora borealis gitu? Bisa di situ juga ada. Itu juga half moon island itu. Nah, sensasi-sensasi itu yang kita promosiin, rute-rute aneh itu. Si adventure ini. Di adventure. Okay. Jadi kemana aja kayak tadi mau Uzbek. Bapak kan Uzbek. Kalau cuma ke Uzbek kan sayang, di situ kan ada negara-negara tan. Sebentar, Uzbek itu di mana sih? Uzbek itu di Asia Tengah. Udah nggak tahu menikah. Sentral Asia. Di Sentral Asia itu kan ada Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Turkmenistan, sama Kirgistan. Oh, Kirgistan. Ya, yang tan itu. Jadi jangan cuma ke Uzbek maksudnya Yento. Kalau udah ke situ sekalian yang lain. Itu memang cantik-cantik, orang-orangnya juga cantik-cantik. Orangnya juga beda lah sama dibilang China juga bukan, dibilang Rusia juga bukan. Jadi antara China dan Rusia. Alamnya apa yang menarik di Uzbekistan dan sekitarnya? Itu objek. Jadi dia punya masjid bagus-bagus, ukir marmer, keren deh. Jadi tadi kan Yento bilang apa harus dibedakan antara mau honeymoon adventure. Oke, adventure honeymoon. Itu misalnya ke Antartika itu. Antartika, kemudian trekking, kita ke Bhutan. Bhutan kan the happy place on earth. Trekking ke Bhutan itu termasuk adventure. Nah itu kan Bhutan kan satu negara itu cuma punya lampu merah itu cuma satu di kota Paro. Bayangin aja. Dan di sana tuh orang hidup benar-benar damai. Malam kita, nah dulu sebelum saya ke Bhutan, saya bilang gini, perasaan saya lihat bintang itu di Jakarta itu dulu pas saya lihat bintang itu pada saat saya waktu kecil gitu, ketika polusi nggak ada segala macam. Nah ketika saya di Bhutan, tiap malam saya lihat bintang. Nah saya bilang, kayaknya saya pengen di Indonesia itu punya bisa lihat bintang lagi. Dan kenyataan bisa Bu, tapi pas pandemi orang nggak pergi kemana-mana. Tiap malam kan bintang ada terus, bisa maksudnya clear sky. Kebutan, di sana pasti sempat banget ya kebutan ya. Kebutan, bukan kebut-kebutan. Oke, adventure tadi trekking ke Bhutan, Antartika. Tipe-tipe honeymoon itu kan ada city honeymoon. City honeymoon. Kota-kota besar kayak New York gitu kan. Atau Zurich. Kemudian ada juga beach honeymoon. Kalau beach mana yang oke? Pantai-pantai. Maldives. Bora Bora itu di Pasifik. Kita mesti terbang dari New Zealand ke terbangnya lewat New Zealand. Ya. Okay. Kemudian Fiji Island, itu kan semua negara-negara Pasifik yang cakep-cakep lah. Ya kan? Hawaii masih jadi favorit nggak sih? Hawaii ya. Cuma Hawaii masih oke lah. Masih oke. Cuma kita cari kan, kalau honeymoon kan, kalau saya dari sekian city, beach, adventure, kemudian ada road trip. Road trip itu kan kita sewa mobil keliling ke New Zealand, naik mobil dari satu kota ke kota lain pindah. Itu kan juga adventure juga. Tapi seringkali biasanya kalau itu kan salah jalan, malah ngambek. Kalau saya hindarin yang begitu. Kenapa? Lebih enak kita sudah diorganize daripada kita nyari-nyari. Kecuali mungkin Ibu Diani dapat pasangannya itu memang dulu tinggal di sana dan dia pengen ke sana ajak istrinya. Nah itu silakan. Tapi kalau enggak, jangan deh.
Karena kenapa salah jalan, bete, nanti belum cari kesasar, belum apa betul, belum lagi parkir kan mahal. Iya, gitu, di sana. ya kan? Lalu ada lagi yang namanya cruise honeymoon. Kita naik kapal mewah, bintang 5, bintang 7 mungkin ya. Yang terpercaya. Itu, ya kan? Di kapal itu ada zip line, kemudian semua fasilitas ada. Nah itu. Kalau kapal gitu berangkatnya dari negara mana biasanya di Indonesia? Rata-rata dari Miami. Kalau kapal baru ya, kapal baru tapi yang Singapura juga ada ya, berangkat dari juga Singapura. ada, tapi kan kapalnya lebih kecil skalanya. Kalau mau yang gede ke Amerika dari itu baru Miami. naik kapal. Yang gede, yang baru itu dari Miami. Ada kapal baru namanya Symphony of the Sea, itu lengkap banget itu. Kalau kapal-kapal yang mungkin dari Singapura kan balkoni itu hadapnya cuma ke laut kan. Tapi kalau kayak Symphony of the Sea misalnya, itu udah ada yang hadap ke laut, ada yang hadap ke Central Park. Central Park itu di bawahnya kafe-kafe, restoran, butik shop. Kalau ngomong butik, Bu Diani paling demen. Iya benar. Soalnya biasa pergi sama Pak Yanto ya, dan tahu belanja. Belanja ke Bu Diani deh. Tapi dari semua itu saya spesifik, mungkin lebih spesifik. Kita mau pergi ke summer atau winter. Gitu. Beda lagi. Jadi kita harus bedain. Jadi pertama ya, dibedain maunya tipe apa nih? Mau tipe adventure atau city honeymoon atau apa tadi? Beach, cruise, ya. Adventure, road trip, betul. Atau road trip. Itu pertama. Kedua, musimnya. Betul. Kita harus bedain musimnya. Mau winter, musim dingin atau musim panas. Betul. Biasanya katanya kalau pergi musim panas lebih cepat punya anak. Oh gitu. Masa? Bukannya dingin? Kalau dingin kan enaknya di kamar. Betul, di kamarmu. Ya kedingin tapi nanti malah menggigil. Ya kan? Musim Soalnya panas. kita kan tidak terbiasa musim dingin. Apalagi kalau kita pergi misalnya mau ke Iceland misalnya atau lihat aurora. Itu kan musim-musim dingin semua. Ketika masuk bulan mid September sampai April itu kan musim dingin semua, yang bisa minus malam hari gitu. Kan belum tentu kita cocok. Mana mau buka baju, saya cuma kerokan, sayang, ya kan nanti itu kalau udah menikah 25 tahun, apa katanya dulu minyak wangi, sekarang minyak angin. Kalau saya sih kita bedain maunya pergi summer atau pergi winter. Itu aja sesuai selera ya kan. Tapi winter tuh kalau buat saya memang beda sih ya, karena kita nggak ngalamin salju ya, jadi ngelihatnya tapi benar, maksudnya kalau nggak biasa malah mungkin bukan jadi mesra, malah jadi kedinginan dan ribet, ini soalnya kan kita mesti siapin alat perang yang ekstra gitu, glove lah, nanti shell lah, penutup telinga, semua itu kan. Ya kalau balik ke Indonesia nggak kepake ya. Betul. Belum lagi bawa nanti ketinggalan. Aduh. Iya. Oke. Dengan segala keribetannya bagi Bapak Ibu yang sudah pernah honeymoon, tips dong buat pasangan-pasangan muda untuk honeymoon apa saja? Kalau Diani tadi itu sih, memang sebaiknya segera sesudah menikah. Betul, saya juga saranin begitu. Lalu carilah tempat yang benar-benar merepresent karakter masing-masing pasangan. Kalau beda, ayo. Contoh, ya kita mengakomodir, misalnya suka nature, ya kita pergi ke tempat yang nature, ya misalnya New Zealand atau Italia, Amalfi Coast, itu kan cakep-cakep kan. Kita bisa hop on island, naik kereta segala macam ya. Lalu ke Iceland misalnya. Iceland kan bukan hanya ada aurora aja, kita bisa dock sliding, kita naik husky lalu dibawa keliling-keliling masuk itu di Iceland ya? Iya. Jadi mau ke Iceland. Terus mau mobile, kita pakai mobil kayak jet ski itu tapi di es, di padang es gitu. Itu kan adventure ya, bikin akrab kan, karena kan satu snowmobile kita berdua ya, kayak gitu harus merepresent benar-benar kita itu
senangnya apa, didiskusikan. Saya selalu menganjurkannya demikian. Soal yang satu maunya pantai, yang satu maunya ya udah kita kombinasi tempat yang juga punya pantai. Itu saya setuju karena gini, bukan mengecilkan arti Maldives. Maldives tuh terkenal banget untuk honeymooners ya, terkenal sekali. Tapi pernah ada klien Diani yang ke Maldives tapi mestinya 4 malam atau 5 malam, 2 malam dia udah balik. Karena bosan. Oh, nggak ada apa-apa ya? Iya, maksudnya benar-benar pantai gitu ya. Nah, jadi benar yang Yento bilang, harus dikomunikasikan nih pasangan maunya gimana. Karena waktu itu yang mau ke pantai ini yang cowok memang dia senang banget, tapi yang cewek ya itu senangnya masih ada setidaknya ada tempat shopping lah atau apa gitu. Jadi mungkin harus cari tempat yang ada pantai tapi ada tempat shopping gitu. Pergilah ke Yunani, misalnya dia bisa shopping juga di kota Athens. Dia juga kalau mau pantai ya suaminya bisa kita ke Mykonos atau mungkin ke pulau-pulau kecil gitu. Nah itu harus dikombinasi betul. Memang harus biasanya kita akan tanya preferensinya apa supaya kita bisa mengakomodir. Jangan sampai kita pergi satu tempat malah bukan honeymoon. Bete malah. Betul. Nah jadi kesimpulannya nih kalau dengar dari Yento, honeymoon itu juga harus dikomunikasikan dan dipersiapkan. Ya jauh-jauh hari ini maunya kemana, yang cewek sukanya apa, cowok sukanya apa, lalu bicara ke orang seperti Yento yang memang expertnya. Iya tahu dong. Rekomendasinya. Kan kayak tadi Diani bilang mau pantai dan shopping, dia langsung bisa jawab Yunani. Karena kita harus bisa tahu masing-masing karakter supaya namanya honeymoon kan kalau bisa one in a lifetime lah, sama kayak married gitu kan, kita nggak mau. Tapi jangan Yen, kalau dia nih soalnya lagi menggerakkan honeymoon kedua, ketiga dan seterusnya dengan pasangan yang sama. Itu juga saya sedang edukasikan. Iya, soalnya untuk itu loh, membangkitkan cinta kembali loh. Iya. Betul. Itu perlu. Dasar senangnya jalan-jalan aja gitu. Tapi benar kan? Benar, saya setuju. Memang makanya yang ada setelah honeymoon kan ada namanya baby moon kan. Kalau baby moon ketika usia kandungan sudah masuk 5-6 bulan kan, gila dengan baby moon gitu. Berarti Bu Diani waktu itu baby moon. Mungkin dulu belum ada ya Bu Dia. Iya. Waktu zaman baby kalau berapa bulan tuh masih boleh naik pesawat ya? Yang nggak boleh 8 bulan ya? 7 bulan ke atas sudah nggak boleh. Biasanya kedua biasanya baby moon itu di 4,5 sampai 6. Itu ketika kandungan sudah cukup kuat, tapi belum terlalu tua ini untuk melahirkan. Betul. Kalau berarti, sudah 7 bulan bahaya. Enggak, berarti babynya hebat ya, udah jalan-jalan. Iya, babynya cuma di dalam perut udah bisa dicap. Paspornya di mana? Betul memang. Kemudian orang tua pernikahan juga akan membantu untuk meningkatkan kemesraan kembali. Iya. Betul. Soalnya kan gini ya, dan sahabat Yani dan Daniel juga lah. Berapa kali kan saya selalu bilang dalam pernikahan, at the end of the day kita harus jatuh cinta lagi dan lagi dengan pasangan yang sama. Kuncinya kan begitu. Nah, jatuh cinta lagi dan lagi ya salah satunya dengan ya ini ya kan, honeymoon kedua, ketiga dan seterusnya. Mari kita kembali ke dunia nyata sekarang nih, dengan semua impian terbang kemana-mana. Kondisi dunia saat ini dengan semua pasca pandemi dan sebagainya seperti apa sih, mana yang berita? Apa sudah normal? Saat ini memang belum 100% normal, tapi dunia sudah mulai buka. Mana-mana udah mulai karantina, sudah praktis semua China ya yang masih memperlakukan karantina. Sepertinya dalam waktu dekat Jepang juga akan lifted, udah nggak usah lebih gampang udah bisa masuk. Jepang kayaknya memang udah enggak kayaknya sih, udah nggak karantina. Udah bisa masuk. Sebelum-sebelumnya kan kita mau masuk sini kita harus karantina, mau masuk sini kita harus tes dulu. Ya sekarang enggak kan? Udah enggak, masuk aja udah. Para pasangan-pasangan muda kalau mau honeymoon sekarang waktunya, kan? Betul. Dan seterusnya, maksudnya mudah-mudahan tidak terjadi lagi ini ya. Sebenarnya harus namanya repeat honeymoon setiap tahun sekali gitu. Atau kalau sudah punya anak ya family trip ya. Nah, cuma yang saya tertarik tadi sih yang Yanto bilang Korea Utara, Iran, saya belum ini sih, nggak kebayang. Tapi benar aman Yan? Aman, kita sering handle khususnya orang-orang yang
punya keinginan untuk traveling tapi nggak mau rute yang common, yang biasa cuma ke Bangkok, cuma ke Australia gitu. Jadi Yento ini spesialis yang tidak common, yang unik-unik. Afrika gimana? Afrika maksudnya ada nggak yang tidur di savana yang banyak yang pergi ke Afrika, ini inspirasi Kenya, Out of Africa film kan tidurnya kan di antara singa gitu. Namibia, Kenya itu bagus-bagus semua. Tapi kalau mau party ya bisa di Zanzibar, ada island namanya Zanzibar, punya Zanzibar itu punya di Jakarta situ ya. Nah itu nama apa ya. Jadi masih satu negara juga ya. Nah itu punya destinasi kayak boleh Balinya lah gitu, kayak partinya lah. Banyak ya pilihannya ya. Oh kalau ngomong budget, susah kali atau? Oke, kalau rute-rute nggak common itu memang budgetnya harus ekstra. Malah lebih mahal. Lebih mahal. Kenapa? Karena tidak contoh lah kita misalnya beli tiket mau ke Paris, kan harga dari Jakarta ke Paris kan banyak penerbangan yang pergi sebenarnya A, B, C, D gitu. Tapi kalau kita mau pergi ke Ethiopia misalnya, yang direct kan cuma Ethiopian Airlines. Kalau yang lain kan transit kemana-mana ada, otomatis kan praktis lebih mahal. Jadi justru rute-rute yang ajaib, saya sebut tidak unik, memang cost-nya double. Double bahkan triple. Siapkan budgetnya juga kalau begitu. Iya, siapkan budget. Jadi pertama harus tahu karakter, maunya kemana, tipe honeymoonnya, 2 musimnya, ya 3 juga persiapkan budget. Ya, dan tadi sama harus didiskusikan kita enaknya mau kemana, antar pasangan. Didiskusikan, ya itu tadi dikomunikasikan. Nah ini kan dengan Yento adalah honeymoon tempat-tempat yang unik. Ada lagi nggak yang unik lain yang mau disebutkan tempat? Misalnya apa? Faroe Island misalnya itu. Faroe Island itu di utara Eropa. Faroe Island. Kepemilikan island ini punyanya Denmark. Jadi ketika kita mau ke sini kita harus apply visa Schengen Denmark gitu. Meskipun kita punya Schengen lain ya, Schengen Belanda gitu. Mau masuk sini kita masih harus apply. Apa menariknya di pulau itu? Nah, kembali lagi itu alam. Kita lihat kota-kota kecil yang kayak di pesisir pantai, belakangnya gunung, lalu kemudian di season tertentu kita bisa dapat aurora, lalu kemudian kita bisa menikmati benar-benar fresh air, itu semua di negara-negara yang unik ini. Baik. Oke. Ya selesai kita ngobrolnya, nanti sahabat Diani bisa langsung kontak Pak Yento untuk tanya-tanya di mana kan? Boleh, silakan. Destination IG Destination Tour TUR atau Yento Chen 111. Iya. Sudah Ibu? Iya. Milih dulu mau kemana kita Bu? Yang pasti sekarang Pak Yento nih keahliannya pokoknya tempat-tempat unik di dunia. Nanti sesudah ini sahabat Diani kita akan tampilkan yang khusus Indonesia. Khusus Indonesia. Baiklah. Itu dia tentang honeymoon kali ini, banyak pilihan menarik, banyak event-event menarik dan juga pilihan destinasi wisata untuk Anda bersama dengan pasangan. Silahkan tadi kontak Instagram dari Pak Yento untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan silahkan untuk tetap saksikan podcast ini di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Plus follow Instagram @dianipranta. Terima kasih untuk sponsor kami, Studio Dreamers.id berkolaborasi dengan Hub Life. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa.